Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube gua, dan di video kali ini gue bakalan coba untuk membandingkan atau komparasi dua soundcard eksternal dari brand Soundbase dengan tipe yang berbeda. Yang pertama adalah soundcard eksternal tipe V10 dan pernah gua review. Kalau kalian pengen lihat reviewnya silahkan acak-acak aja channel YouTube gua. Kemudian yang kedua adalah soundcard eksternal V12 dari brand Soundbase juga yang baru kemarin gua review. Dan di sini gue bakalan ngasih tahu ke kalian bagaimana perbedaannya, kemudian kualitas suara dari kedua soundcard ini, sehingga nanti kalian bisa memilih nih, pengen yang V10 atau pengen yang V12 dengan kualitas yang dimiliki oleh masing-masing soundcardnya. Oke, kita langsung aja ya, kita cari perbedaannya. Yang jelas dari segi desain itu beda banget. Untuk yang V10 desainnya mengotak seperti kebanyakan soundcard pada umumnya, bentuknya kotak seperti ini. Sementara untuk yang V12 dia bentuknya lebih persegi panjang, agak panjang ke atas. Jadi model-modelnya tuh seperti mixer. Ini kalau mixer ada yang begini ya, model-modelnya seperti mixer, sama banget. Kemudian untuk build quality sendiri, kedua soundcard itu udah memiliki build quality dari full metal. Hanya saja untuk yang soundcard eksternal V10 dari Soundbase ini, dia full metal itu dominan bagian atas. Jadi agak lebih berat, agak lebih kokoh untuk bagian atasnya, lebih solid lah. Sementara untuk yang Soundbase V12, dia baik di bagian atas, bawah, kanan, kiri atau depan, belakang sama untuk build quality-nya ya. Jadi tidak ada perbedaan. Kemudian untuk tombol-tombol sendiri, di sini ada sekitar 4 knob control putar di Soundbase V10, sementara untuk yang Soundbase V12 ada sekitar 8 knob control putar. Kemudian untuk knob control up and down di Soundbase V10 ada sekitar 5, sementara untuk yang di V12 ada sekitar 1. Kalau 2 atau 3 kayaknya kelihatannya lebih bagus ya, jadi kayak mixer kayak gitu ya, kelihatan banget jadi kayak mixernya. Kemudian untuk tombol-tombol sendiri, dia terbuat dari bahan full silikon, baik yang V10 ataupun V12. Dan untuk knob kontrolnya saya lupa. Untuk knob kontrol sendiri dia terbuat dari bahan full plastik, baik yang V10 ataupun yang V12. Kemudian untuk LED, gue nyalain dulu ya, biar cakep. Jadi gue matiin lampunya. Oke, untuk LED sendiri di sini udah ada LED-nya untuk mikrofon, headset, dan accompany instrumen. Sementara untuk yang V12 dia LED-nya hanya untuk accompany instrumen dan headset. Tapi kalau misalkan kita gunakan dengan menggunakan mikrofon, dia langsung nyala di sini, langsung kayak ada indikator naik turunnya ya di sini ya. Dan di V12 dia udah punya indikator untuk baterai, jadi nanti ketahuan apakah baterainya full, setengah lagi, atau habis. Sementara untuk yang Soundbase V10 dia belum memiliki indikator baterai. Bluetooth juga udah punya, di sini juga udah punya. Oke, dan untuk efek reaksi nih, yang V12 tuh efek reaksinya lebih fresh dibandingkan yang Soundbase V10 untuk efek reaksinya. Jadi Soundbase V10 tuh efek reaksinya seperti kebanyakan soundcard pada umumnya, kayak Wow Power, kemudian kayak yang Black Spider dan yang lain-lain. Sementara untuk V12 dia lebih beda lah efek reaksinya, nanti bisa kalian dengar. Kemudian kita ke bagian belakang. Di bagian interface-nya sendiri sebenarnya hampir-hampir sama sih, baik yang V12 ataupun yang V10. Di sini ada 2 inputan untuk mikrofon. Ntar agak sulit nih. Oke, ada 2 inputan untuk mikrofon, mic 1, mic 2, dan untuk yang V10 ada kapasitor 1 dan kapasitor 2. Kemudian ada lubang headset untuk V12, sementara yang V10 dia punya lubang earphone dan headphone. Ya, headset itu ya, jadi ada 2 lubang untuk output yang bisa digunakan. Kemudian ada accompany instrumen atau music di V10, dan di V12 itu ada line in. Kemudian ada 2 live juga sebenarnya. Di V10 juga ada live 1 dan phone. Jadi yang ini nih, live 1 dan phone. Jadi kalian bisa gunakan dengan 2 aplikasi yang berbeda kalau pengen live streaming. Sementara untuk di V10 juga sama ya, live 1, live 2. Nah, untuk input untuk power sendiri, V12 itu di samping bisa untuk nge-chart ataupun menginput ke komputer atau ke laptop kalian, power ini juga bisa dipakai untuk OTG. Jadi menggunakan flash di input ke sini untuk mendapatkan musik. Sementara untuk yang V10 dia hanya berfungsi untuk charging atau ngecas baterai yang ada di dalam soundcard, plus dengan inputan untuk terhubung ke laptop ataupun ke komputer.
Oke, untuk baterai sendiri keduanya gua kira-kira ya baterainya sekitar 1000 sampai 1500 mAh. Jadi bisa kalian pakai untuk keperluan karaoke seharian ya. Mau sampai subuh, dari pagi sampai subuh kayaknya bisa yang bertahan. Oke, dan itu adalah spesifikasi luarnya, perbedaannya dari kedua soundcard ini. Lalu kualitas suaranya lebih bagus mana nih? Apakah yang V10 ataukah yang V12? Oh, untuk harga sendiri V10 tuh harganya sekitar 550, sementara untuk yang V12 harganya sekitar 450. Perbedaannya sekitar 100 ribuan. Oke, kita langsung aja cek hasil suara dari kedua soundcard ini dan pastikan menggunakan headset, oke? So let's find out and let's go. Oke. Dan ini adalah kualitas suara dari soundcard eksternal Soundbase tipe V10 setelah gue coba untuk hubungkan ke smartphone yang gue punya, dan sebagai sumber suaranya gue menggunakan mikrofon kancing harga Rp5.000 saja. Di sini untuk volume mikrofonnya gue hanya membesarkan setengah aja ya. Nah, hanya membesarkan setengah aja, gue coba untuk besarkan secara full. Oke, dan ini adalah hasilnya setelah volume mikrofon dibesarkan secara full atau secara maksimal tanpa menggunakan efek apapun. Kedengaran di headset cukup lumayan jernih, noise-nya tidak terlalu besar kalau menurut gua secara pribadi ya. Kemudian gua bakal coba untuk membesarkan monitornya, monitor treble maksud gua. Treble-nya gua besarin dan ini adalah hasil suaranya dengan menggunakan treble. Kemudian di sini ada baritonnya gua besarin. Kemudian di sini bassnya gua besarin jadi suaranya lebih enak ya, lebih ngebebek banget di sini, lebih lebih kental untuk bassnya di kedengaran di headset itu. Kemudian gua besarkan width dry. Width dry ini apa nih? Oke, dan ini adalah hasilnya setelah width dry-nya dibesarkan. Bisa kalian dengar, nanti kalian bandingkan dengan soundcard eksternal V12 Soundbase ya untuk hasil suaranya. Jadi pastikan menggunakan headset untuk mendengarkannya. Di sini gue nggak ada proses editing audio apapun dan ini pure langsung gue masukin ke software editing tanpa editing audio. Kemudian gue besarkan ini echo-nya. Oh, oke, dan ini adalah echo-nya. Hasil suaranya echo-nya benar-benar loss banget, keluar banget dan kedengeran banget ini untuk hasil echo-nya. Kalau di headset noise setelah echo-nya diaktifkan tidak kedengeran. Benar-benar enak, benar-benar enak. Ini hampir-hampir sama seperti soundcard eksternal V9 dari Black Spider. Kita coba untuk menggunakan Primal Sound. Oke, dan ini Primal Sound seperti suara original, tidak ada efek apapun. Kemudian ini apa, suara populer. Oke, ini suara populer jadi lebih enak suaranya. Oke, dan ini adalah suara major. Apa tuh major? Pokoknya ini suara major ya. Kita balik lagi ke KTV hasil suaranya, dan di sini ada suara MC. Oke, dan ini adalah suara MC jadi lebih mendem ya hasil suaranya. Ini voice over ini untuk mematikan backsound ya nanti ya. Oke, dan itu adalah hasil suaranya. Kita coba untuk beberapa efek di sini. Kemudian di sini pun ada tombol mute. Mana mute? Ini atas. Cara lagi, dan itu fungsinya mute itu seperti itu ya. Jadi kalian bisa menggunakan tombol mute kalau misalkan kalian nggak pengen suara kalian kerekam ke mikrofon. Oke, dan itu adalah hasil suara dari soundcard eksternal V10 Soundbase. Sekarang mari kita bandingkan dengan soundcard eksternal V12 dari Soundbase juga. So that's fine. Oke, dan ini adalah kualitas suara yang dihasilkan oleh soundcard eksternal V12 dari Soundbase, dimana gue ada hubungkan ini ke smartphone yang gue punya dan menggunakan mikrofon kancing harga Rp5.000. Kemudian hanya membesarkan volume mikrofon itu di knob setengah ya. Nah, knob setengah. Sama seperti tadi yang pertama, saat soundcard Soundbase V10 gue coba, itu knob mikrofonnya hanya setengah, dan ini juga gue coba setengah. Dan ini adalah untuk hasilnya tanpa menggunakan efek apapun. Kita coba untuk besarkan knob kontrolnya.
Oke, dan ini adalah kualitas suaranya ketika knob control volume mikrofonnya dimaksimalin, dan hasil suaranya seperti ini tanpa menggunakan efek apapun. Bisa kalian dengar apakah noise-nya ada? Kalau menurut gue memang noise-nya lebih keredam yang ini ya daripada yang V10 dari brand Soundbass. Noise-nya bener-bener nggak kedengeran di headset itu, tapi gue nggak tahu di hasil rekaman seperti apa. Kita coba untuk memutar treble. Oke, dan ini adalah kualitas suaranya ketika treble-nya dibesarkan. Kalau menurut pendengaran gua nih setelah tadi yang V10 diputer, treble-nya itu lebih garing yang V10 dibandingkan dengan yang V12 ini. Kemudian alto-nya, gue nggak tahu alto ini sama kayak bariton kali ya. Ini adalah alto-nya jadi lebih garing lagi kalau alto-nya diaktifkan. Kemudian yang terakhir adalah bass-nya. Oke, ini adalah bass-nya. Dan hasil bassnya tidak terlalu tidak terlalu loss gitu untuk hasil bassnya, atau tidak terlalu nendang dibandingkan dengan V10. Jadi kalau ini treble-nya tidak terlalu garing, yang V10 itu dia lebih garing. Kemudian bassnya juga yang V10 lebih nendang, sementara untuk yang V12 itu bassnya tidak terlalu nendang kalau di headset ya. Dan kalau di rekaman silahkan kalian bisa dengarkan sendiri. Kemudian gua besarkan echo-nya. Oke, dan ini adalah kualitasnya setelah knob control treble, alto, bass, dan echo dibesarkan. Echo pun tidak sekencang yang dimiliki oleh V10 untuk echo sendiri. Tapi gue coba untuk aktifin KTV-nya ya. Oke, ini setelah gue aktifin KTV-nya, echo-nya baru sedikit agak ke up. Tapi kalau dibandingin dengan V10 memang echo-nya lebih kenceng yang V10 dibandingkan dengan V12 ini. Oke, dan ini adalah hasilnya ya. Kita coba untuk menggunakan denoise. Kalau pakai denoise kerasa banget nih ya kalau nggak diaktifin. Kalian bisa dengar? Nah, kalau denoise diaktifin, jadi suaranya itu, noise-nya itu nggak masuk ya. Kemudian di sini pun ada dan lain-lain. Nah, seperti biasa, ini Mainstream. Ini mainstream banget lah. Oke, dan itu adalah kualitas suaranya dari Soundcard S&L V12 Soundbass. Lalu lebih bagus mana nih ya dengan V10? Kalau menurut gua nih, yang V10 itu terlalu overpower dibandingkan dengan yang V12. Terus gua lebih demen yang V12 karena desainnya itu lebih fresh dibandingkan dengan Soundcard S&L V10 yang desainnya ya agak mainstream gitu. Kebanyakan kan Soundcard bentuknya seperti itu, tapi ini it's different, berbeda banget. Dari efek reaksi, Wow. Wow. cuman sayangnya yang V12 ini dia tidak punya sistem mute ya. Gue cari di sini kagak ada sistem mute itu sendiri. Sementara di V10 dia punya sistem mute. Jadi kalau kalian pengen nge-offin mikrofonnya, ditekan mute. Kalau ini harus di volumenya dikecilin. Oke, dan itu adalah hasil suara dari Soundcard External Soundbass V12. Oke, dan itulah kualitas suara yang dihasilkan oleh kedua soundcard ini, baik soundcard External V12 ataupun soundcard External V10 dari brand yang sama, yaitu brand Soundbass. Lalu menurut kalian seperti apa nih pendapatnya? Apakah lebih bagus V12 ataukah lebih bagus V10? Silahkan tulis di kolom komentar ya untuk pendapat kalian tentang kedua soundcard ini. Tapi menurut gue secara pribadi, gue lebih memilih soundcard External V12 karena hasil suaranya tidak overpower maksud gue. Kemudian untuk echo-nya sendiri nih, dia agak sedikit stabil ya dibandingkan dengan soundcard External V10 yang echo-nya itu gede banget kalau kita putar secara maksimal. Kemudian untuk kelemahannya sendiri sih, untuk soundcard External V12 ini dia tidak punya tombol mute seperti yang dimiliki oleh soundcard External V10, dimana kalau kalian sedang live streaming kemudian ingin mematikan mikrofonnya agak sedikit ribet nih, harus diputar dulu untuk volumenya. Sementara untuk yang V10 kalian bisa tinggal langsung tekan tombol mute dan mikrofon kalian langsung berhenti ngerekam. Oke, dan menurut gue itu doang sih paling untuk kekurangan dari soundcard External V12 ini. Dan untuk harga sendiri,
V12 ini jauh lebih murah dibandingkan V10. Harganya 450, sementara untuk yang V10 harganya sekitar 550. Oke, dan sekian perbandingan dari gua tentang dua soundcard dari brand Soundbase ini, baik soundcard eksternal V12 ataupun soundcard eksternal V10. Semoga ini bermanfaat buat kalian. Jika kalian suka dengan video ini silahkan di like, jika tidak suka silahkan di dislike saja. Gue Coki Rasyandara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and sayonara, peace. Oh ya, kalau kalian pengen beli kalian bisa cek aja di marketplace, itu udah banyak yang dijual kok ya. Oke.